Mari kita membaca kitab suci dari Ibrani pasal ke-12. Kita sudah selesai pasal 11. Puji Tuhan, pasal yang macet, yang 1 tahun lebih 3 bulan baru selesai. Tetapi saya tidak menyesal. Kenapakah memakai lebih 1 tahun untuk satu pasal? Karena itu pasal terlalu agung, pasal yang membicarakan tentang iman, mengenai teologi iman, mengenai prinsip iman, mengenai inti iman, mengenai contoh-contoh orang beriman, dan melalui akibat beriman yang begitu teliti dan begitu lengkap bagi kita. Kita membaca pasal 12 dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-4. Kita membaca bersama-sama. Ya, semua membaca. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita menaklukkan dengannya mata yang tertuju kepada Yesus, dan memimpin kita dalam iman, yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang yang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa dalam pergumulan kamu melawan dosa. Kamu belum sampai mencucurkan darah. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur untuk firman yang benar, firman yang kekal, firman yang kudus, firman yang berkuasa, yang Tuhan berikan di dalam dunia ini, menjadi pegangan, menjadi pengajaran, dan menjadi pengharapan bagi kami yang hidup sementara berpuluh-puluh tahun di dalam dunia yang fana ini. Kami berterima kasih untuk Roh Kudus yang sudah mewahyukan kepada para nabi dan para rasul kebenaran kekekalan dan rencana sebelum dunia diciptakan, sehingga manusia yang hidup di dunia boleh ikut serta di dalam mengerti dan berbagian di dalam rencana Tuhan. Kami berterima kasih untuk pencerahan dari Roh yang sama di dalam setiap zaman kepada orang-orang yang Kau pilih, Kau tebus, Kau pimpin untuk dididik mengerti kebenaran. Kiranya pada hari ini kami beserta dengan semua orang suci di seluruh dunia boleh sekali lagi mendapatkan segala sesuatu yang menjadi harta benda rohani kami yang Tuhan mau karuniakan kepada kami di dalam janji. Pakailah hamba-Mu yang hina ini, berkati kebaktian ini sebagaimana Tuhan memberkati kebaktian-kebaktian yang lain. Bertakhtalah di dalam ruangan ini, bertakhtalah di dalam waktu ini, bertakhta pula di dalam pikiran dan hati sanubari kami masing-masing. Dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Saudara-saudara, pasal 11 diakhiri dengan 2 bagian. Bagian pertama 33-34, bagian kedua 35 dan sampai akhir, yaitu mengenai orang-orang yang beriman mempunyai 2 akibat. Akibat pertama, mereka mengalahkan nasib dan mereka akhirnya menjadi orang yang menang terhadap dunia ini. Akibat kedua adalah orang yang tidak seolah-olah mengalahkan nasib, maka mereka jeremus di dalam penderitaan, disiksa, dianiaya, mati, bahkan digergaji, dipotong kepalanya. Mereka tersiar di mana-mana. Mereka melarikan diri dari bahaya, menggembala di gua-gua, di gunung-gunung, seperti orang yang tidak mempunyai rumah. Saudara-saudara, iman mengakibatkan 2 ekstrim ini. Ada orang beriman, mereka melepaskan diri daripada nasib yang malang. Mereka ditolong, mereka tidak usah dibakar. Mereka menutup mulut singa. Mereka mendapatkan anaknya dibangkitkan. Mereka mendapatkan berkat, doa mereka diterima dan dikabulkan oleh Tuhan seluruhnya. Tetapi orang beriman yang sama, ada orang beriman, akhirnya Tuhan tidak mengabulkan doa mereka. Tuhan tidak mendengar mereka. Tuhan membiarkan mereka mati satu persatu menjadi orang-orang yang martir, syahid bagi kebenaran. Saudara-saudara, mengapakah Tuhan engkau dengar doa dia, tidak dengar doa saya?
Mengapa engkau menolong dia, tidak menolong saya? Mengapa Tuhan menyembuhkan orang itu, tidak menyembuhkan saya? Mengapa orang itu matinya dengan penyakit yang tidak menyakiti, tapi saya mati dengan penderitaan begitu besar? Saudara-saudara, pertanyaan-pertanyaan seperti itu tidak perlu keluar dari mulut orang beriman sungguh-sungguh. Inilah Martin Luther. There are no whys in the hearts of the true believer. They need not to ask God why. Why? Because they are fully surrendered before God. Orang beriman sejati menyerahkan total kepada Tuhan, takluk kepada Dia. Yang kau kerjakan pasti terbaik. Jikalau orang lain dilepas, aku tidak. Jikalau orang lain hidup, saya mati. Jikalau orang lain mendapatkan buah yang banyak, saya akhirnya dilempar batu menjadi orang mati syahid. Tuhan, yang kau kerjakan pasti benar, pasti tidak ada salahnya. Saya hanya mengatakan semua penganiayaan yang saya terima akan mengganti kemenangan dan kemuliaan terbesar di dalam surga. Saudara, Tuhan Yesus berkata, jika engkau dianiaya karena kebenaran, bukan dianiaya karena dosamu ya. Kalau engkau dianiaya karena kebenaran, maka ingatlah bahwa nabi-nabi sebelummu pernah juga mengalami ini. Dan ingatlah, ada pahala besar yang disediakan bagimu kelak. Di sini Tuhan membawa kita keluar dari ikatan ruang dan tempat, diikatan daripada keterbatasan di dalam sesuatu hal yang mengikat kita, yaitu sesuatu yang menjadi waktu, yang menjadi kurungan kita. Saudara-saudara, kita bukan hanya diam lingkup ini, kita harus melepaskan karena iman membawa kita menuju kepada satu transendasi, sehingga kita mengingat dulu dan mengharap akhirnya. Mengingat dulu berarti nabi-nabi sebelum, melihat akan akhir berarti mengharapkan sesuatu pahala sesudah. Sebelum dan sesudah, bukan sekarang. Saya sekarang berada di penganiayaan, saya sekarang berada di penderitaan, sekarang ini satu kurung, tapi saya bisa mengingat dulu, saya bisa mengharap besok. Ini berarti saya transcendence time, saya melampaui waktu. Dulu nabi-nabi juga pernah dianiaya, besok ada pahala yang besar. Dengan demikian kita sekarang di dalam keadaan yang meliputi kita, yang mengurung kita ini, kita menikmati lebih dari sekedar sekarang. Ini adalah sesuatu kemuliaan iman. Saudara-saudara, Gereja Reform Injili Indonesia tidak menganut teologi sukses. Kita tidak percaya teologi kemakmuran, karena itu adalah penipuan yang berjubah Kristen. Di dalamnya itu ajaran iblis. Saudara-saudara, Alkitab tidak katakan yang percaya dia semua sakit disembuhkan, yang percaya dia semua orang tidak susah, yang percaya dia pasti kaya raya. Tidak ada. Itu tidak ada ajaran seperti itu. Ajaran itu berasal daripada setan yang berkata, kalau sembah saya berikan seluruh dunia dan semua harta dan kemuliaan dunia kepadamu. Itu penipuan kepada Yesus Kristus. Harap Yesus menunduk kepada dia, lalu seluruh berkat dan seluruh kesuksesan, kekayaan diberikan kepada Yesus. Itu bukan ajaran yang kita terima. Itu bukan kepercayaan berasal dari Alkitab. Saudara-saudara, dengan jelas setelah pasal 11 selesai, dia mengakhiri dengan dua bagian. Ada orang yang imannya dikabulkan doanya, imannya mengakibatkan kesuksesan, mengalahkan dunia, mendapatkan segala yang sangat indah. Tetapi diakhiri juga ada orang beriman akhirnya mati syahid, akhirnya menderita, akhirnya menjadi miskin, akhirnya mengembala, akhirnya terkejar-kejar di mana-mana, menyimpan di gua, menyimpan di gunung, melarikan diri karena ketakutan. Itu orang beriman. Kenapa ada orang seperti ini? Gereja-gereja yang tidak bertanggung jawab akan berkata orang seperti itu karena kutukan. Mengapa engkau sakit? Kutukan. Engkau menjadi janda karena berdosa. Kenapa engkau miskin? Karena kutukan Tuhan. Kenapa engkau mati syahid? Karena kutukan. Oh, saya melihat ajaran semacam demikian telah membengkokkan, merusak, twisting the truth of the Bible, dan merusak iman banyak orang. Alkitab dengan jelas mengatakan bukan demikian. Mereka menderita karena kehendak Tuhan. Saudara-saudara, kalau kita melihat selesai ini, tadi katakan orang-orang ini adalah orang yang tidak layak
dimiliki oleh dunia ini. Dunia ini tidak layak mempunyai mereka. Maka mereka tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai penetapan, tidak mempunyai sesuatu kestabilan sekuritas di bumi. Itu sebab Tuhan mengatakan, your home is not on this earth. Now come upward. Now come to me. Maka Tuhan mengangkat mereka keluar dari dunia yang tidak layak memiliki mereka. Keluar dari dunia yang tidak layak memiliki mereka, maka mereka mulai naik dari dunia ini. Naik ke mana? Pasal 12, menjadi awan. Saudara-saudara, awan-awan. Inilah kesaksian-kesaksian di fase 11. Mereka yang tidak layak di bumi ini, sekarang mereka ditarik ke atas menjadi awan. Awan yang berada di angkasa berasal dari mana? Awan yang akhirnya menjadi begitu cahaya, begitu mulia. Itu adalah air H2O yang ditarik oleh matahari naik dari dunia. Alangkah indahnya bukan? Fase 11 tidak boleh dilepaskan dari fase 12 ayat pertama. Lihatlah, kita telah mempunyai begitu banyak kesaksian bagaikan awan-awan yang mengelilingi kita. Kalau saudara pergi ke satu tempat, tidak ada rumah, tidak ada jalan, tidak ada tiang, tidak ada pohon. Di tempat yang lapang sekali, tempat yang begitu lapang, dan engkau berbaring di tempat itu, lihat ke atas. Engkau lihat apa? Awan-awan mengelilingi engkau. Engkau waktu itu mengerti ayat ini. Tidak ada halangan lain. Engkau di bumi, di atas itu awan yang keliling engkau seluruhnya. Di angkasa yang biru, awannya putih. Angkasa yang birunya begitu gelap, awannya begitu putih, begitu cahaya. Apalagi kalau engkau memakai lensa yang filter, engkau melihat awan itu begitu putih, begitu cahaya. Itu yang dikatakan di sini. Awan-awan itu apa? Awan-awan itu saksi-saksi, yaitu mereka yang beriman kepada Tuhan. Mereka hidup di dunia, tetapi status mereka di surga. Mereka yang dianiaya di dunia, tapi mereka memiliki jatah di surga. Mereka yang tidak layak dimiliki oleh bumi, maka Tuhan menganggap mereka ke surga. Awan-awan itu. Saudara-saudara, di dalam dunia ada dua macam orang. Ada semacam orang cuma percaya hidup yaitu kekinian, hidup yaitu sekarang. Jadi mati-matian cari uang, cari nama, cari kedudukan, cari apa saja. Coba aja hidup untuk dunia ini. Selain itu tidak ada nilai lain. Mereka mempunyai kekayaan macam-macam di dunia, tapi mereka di surga sama sekali tidak ada harta. Mereka miskin sekali. Saudara-saudara, macam kedua adalah mereka tahu dunia ini sementara. Dunia ini menjadi tamu. Di dunia ini saya cuma musafir. Perjalanan akan lewat. Berapa puluh tahun cepat lewat. Dan saya punya pengharapan yang kekal di sana. Sehingga dia sambil di dunia ini, sambil mempersiapkan yang sana, sambil hidup berapa puluh tahun, sambil memandang kekekalan, sambil memerlukan makanan, minuman, pakaian di dunia ini, sambil merencanakan di dunia kekekalan, bagaimana saya mempersiapkan diri untuk menerima itu. Nah, ini orang yang berbijaksana. Orang yang sangat berbijaksana. Kira-kira 8 tahun yang lalu saya pernah memberikan satu perumpamaan. Sekarang saya mengulangi lagi. Saudara-saudara, ada satu orang naik satu kapal. Dia di tengah-tengah kapal itu melewati lautan, tetapi akhirnya kapal itu tenggelam. Di tengah-tengah ombak yang besar, kena lagi batu karang, kapal itu tenggelam. Banyak orang mati. Dan orang ini di tengah-tengah orang yang mengalami musibah itu, dia mempunyai kesempatan pegang satu kayu sehingga dia tidak mati. Dengan terapung-apungnya kayu itu, dia berada di tengah lautan berhari-hari dan akhirnya dilempar oleh ombak kepada satu pulau. Setelah dilempar kepada satu pulau, dia akhirnya bangun. Dan bangun sudah lapar, sudah kulit terus dijemur di matahari. Dia dirawat, sudah dirawat selesai. Orang di pulau itu mengatakan, kita mempunyai satu kebiasaan. Jikalau ada orang yang bukan aslinya dari pulau ini, datang ke pulau itu, datang ke sini, kita jadikan dia raja. Wah, dia bukan sedang jadi mati, jadi raja. Bagus tak? Puji Tuhan, jadi raja begitu ya. Saudara-saudara, itu memang kebiasaan orang pulau itu. Barang siapa yang dibawa dari laut, entah dari mana, bisa sampai di sini dengan tidak pakai kapal, itu harus dijadikan raja. Sudah jadikan raja, dimasukkan istana. Wah, dia nikmatnya luar biasa.
Dia dapat pembantu yang banyak, dapat tempat tidur yang bagus, kamarnya luar biasa, fasilitas lengkap semua, sempurna. Tetapi apa yang dia buat setelah dia menjadi raja? Mereka mengatakan peraturan kedua, setelah 1 tahun raja ini harus dilempar ke pulau lain. Wah, cilaka. Jadi baru senang jadi raja, ada peraturan kedua. Orang di pulau itu mempunyai peraturan pertama, pendatang yang dilempar ke sini itu pasti Tuhan yang suruh dia jadi raja di sini. Tetapi cuma bisa 1 tahun. Sesudah 1 tahun dilemparkan pulau di seberang yang sana. Seberang sana pulau tidak ada orang, cuma ada ular-ular, binatang buas dan semua yang menakutkan, rimba-rimba. Tidak ada orang di situ. 1 tahun dilempar ke situ. Nah, saudara-saudara, kalau engkau gimana? Menikmati baik-baik 1 tahun sebelum dilempar situ bunuh diri, begitu? Atau bagaimana? Dia tanya mereka, sekarang saya raja? Iya. Saya berhak? Iya. Saya boleh memerintah engkau? Iya. Saya boleh suruh engkau kerja apa? Iya. Tetapi cuma 1 tahun. Bagaimana? Cuma 1 tahun. Lalu dia bangun lagi, sisa 364 hari. Bangun lagi 363. 1 minggu, sisa 51 minggu. Terus kurang. Bagaimana? Wah, dia mulai gelisah. Baru senang 1 hari, gelisah 364 hari. Gimana ini? Coba diskusi ya. Kalau engkau mesti gimana? Coba. Ayo diskusi. Diskusi. Bicara sama sebelahmu, kira-kira mesti bagaimana? Sisa 363 hari, 362 hari, 361 hari, 360 hari, sisa 11 bulan, sisa 10 bulan, sisa 9 bulan. Ada orang yang ingat apa yang pernah saya katakan 8 tahun yang lalu, masih ingat? Banyak yang tidak ingat. Ada yang sudah pergi, ada yang sudah pindah, yang sudah mati, ada yang baru datang. Saudara-saudara, dia mikir dah habis. Akhirnya dia bilang, sekarang saya berkuasa kan? Ya, raja, kita semua taat sama kamu. Tetapi cuma 1 tahun. Dia bilang, saya akan membagikan rakyat di pulau ini menjadi beberapa kelompok. Kelompok pertama pindah ke pulau itu. Dia harus taat kok, kan dia raja. Lalu matikan semua ular-ular, semua binatang buas, matikan semua bahaya di situ. Mereka harus taat di dalam 1 tahun kan? Nah, mereka pergi, ketakutan luar biasa. Tapi ini raja kok. Mereka bawa kapal ke situ, lalu mereka bawa pisau, bawa pedang, pergi membasmi semua bahaya. Kelompok kedua yang sudah pulang, sekarang saya minta engkau pergi situ, bikin semua jalan yang baik-baik dan bangun rumah yang bagus di situ. Lalu mereka kelompok kedua harus taat, lalu pergi bikin semua sudah selesai. Ketiga, bikin lagi semua perabot dan bikin 1 rumah yang besar untuk saya di situ. Kelompok yang ketiga pergi sudah selesai semua. Terakhir berapa orang saya tetapkan di dalam 10 hari ini, saya tetapkan semua orang yang saya utus pergi di situ jadi pembantu dan pekerja petani di sana. Tidak boleh pulang. Sudah selesai dia atur semua, 1 tahun selesai, dia diantar ke situ. Tidak boleh jadi raja. Tidak apa-apa. Dia di situ jadi kepala kampung, saudara-saudara. Dia sudah ada orangnya, pembantunya, ada petaninya, apa. Semua sudah sedia. Dan dia meskipun sudah akhir zaman dia, akhir masa dia jadi raja, dia tidak usah masuk ke dalam tempat rimba untuk menghadapi ular yang berbisa. Dia sudah siap semua. Paulus berkata, siaplah untuk hari hidup yang kekal. Siap-siap untuk hari itu. Jangan hanya di sini saja. Engkau di sini dari raja untuk apa? Untuk apa? Kalau setelah mati kemana? Ke neraka. Bodoh sekali engkau tidak mempersiapkan diri. Bodoh sekali engkau tidak mempersiapkan untuk yang kekal. Engkau hanya hidup untuk sementara. Engkau bodoh sekali. Setan tidak takut engkau jadi raja di dunia ini. Silakan nikmati semua. Silakan kaya. Saudara-saudara, saya masih ingat waktu saya umur 12, seorang pendeta tua namanya Andrew G, dia mengatakan, ada 100 pakaian juga tidak bisa dipakai semua. Kalau pakai semua mati kepanasan. Kalau ada 100 rumah juga tidak bisa dipakai semua. Giliran terus pindah rumah, kecapean, dia bilang. Kalau engkau ada 100 tempat tidur, engkau ganti-ganti juga tidak biasa, karena semua berbeda-beda. Saudara-saudara, di dunia ini
biar kita mempunyai sesuatu keterbatasan yang engkau rasa puas. Tetapi siap untuk dunia yang akan datang. Karena ini bukan rumahku yang kekal semua. Ini bukan rumahku yang kekal. Kalau kita harus pergi dan tidak mungkin tidak pergi, mana boleh tidak pikirkan hari depan. Kalau kita tidak mungkin terus di sini, mengapa mati-matian cuma satu sasaran? Saudara-saudara, be wise. Mari kita berbijaksana. Jadi orang-orang yang tidak layak dimiliki oleh dunia ini, justru mereka mempunyai sesuatu kekuatan mengalahkan daya tarik bumi, gravitasi. Tidak bisa menurun ke mereka terus. Mereka terapung, naik, menjadi awan. Pasal 12. Awan-awan ini kesaksian. Awan-awan ini H2O yang sudah dipanaskan, yang sudah mengalami proses dipanaskan. H2O 100 derajat itu namanya air mendidih. H2O uap itu namanya H2O yang berbentuk bukan lagi liquid tapi berbentuk udara yang naik. Saudara-saudara, saya kira engkau belajar fisika, engkau tahu H2O kalau 100 derajat, maka dia mulai mendidih. Waktu mendidih itu berusaha merubah diri dari bentuk liquid yang ditarik oleh gravitasi dunia ini menjadi uap yang tidak mungkin tertarik lagi oleh gravitasi ini. Dia mulai naik. Dan 1 cc senti kubik ditambah panasnya 540 kalori, maka bentuk liquid 1 cc menjadi memuai 700 lebih kali besarnya bentuk itu. Akhirnya dia tidak lagi liquid, menjadi uap, lalu mulai naik menjadi awan. Inilah fisika. Inilah Tuhan mengajar kita to be H2O in the form of water or just like cloud. Bedanya di situ. Saudara-saudara, kepanasan dari Tuhan, cinta kasih, kehangatan Roh Kudus membuat kita memuai. Heran ya, satu bentuk yang kecil bisa menjadi besarnya 700 lebih kali. Kalau sudah membesar lebih 700 lebih kali, engkau menikmati kemungkinan ketidakterbatasan berada di dirimu. Saudara-saudara, itulah semua mempunyai dalil yang kita lihat di Alkitab. 5 roti 2 ikan itu cuma begitu, cuma cukup perutnya 1 anak. Tapi diserahkan di tangan Tuhan menjadi 5.000, 10.000, 12.000 orang makan. Masih sisa 12 bakul. Memuai karena apa? Ditaruh di tangan Tuhan. Hidup seseorang yang sangat terbatas, kalau diserahkan kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh komit, sungguh-sungguh surrender, sungguh-sungguh taat kepada Roh Kudus, akan memuai. Kalau sudah memuai, bagaimana? Kuasanya besar sekali. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Dulunya cuma seorang bayi kok. Billy Graham dulu cuma seorang bayi. John Sung cuma seorang bayi. Petrus seorang penelayan seperti orang di Sunda Kelapa sama. Tapi setelah diserahkan Tuhan, dia menjadi orang dipakai Tuhan luar biasa. Dan dia menulis surat Petrus 1-2. Dan dia bekerja sama. Ditulis oleh Markus, Injil kedua. Akhirnya Petrus pengaruhnya kepada dunia. Bukan 1, bukan 700. 7 juta, 700 juta, 7 miliar juta. Besarnya di seluruh sejarah. Ini ada dalil rohani. Kita tidak milik satu zaman. Kita tidak milik satu tempat. Kita tidak milik satu warna. Kita tidak milik satu negara, satu etnik, satu bangsa. Waktu kita serahkan kepada Tuhan, itu akan memuai, akan besar. H2O yang tadinya salah satu tetes yang berada di dalam laut, yang terus berada di bawah, akan uap menjadi awan yang berada di angkasa, lalu keliling dunia. Di atas angkasa ditiup oleh angin, seperti dipimpin Roh Kudus, menjadi cahaya memuliakan seluruh bumi. Saudara-saudara, saya percaya kalau saya sudah mati, karya saya, khotbah saya tidak berhenti di sini, akan terus mempengaruhi. Nah, saya percaya tulisan saya akan diterjemahkan ke bahasa yang lain. Sudah ada satu murid saya, Institute Reform di Amerika. Dia ada profesor bahasa Jepang di Taiwan. Dia minta buku saya diterjemahkan oleh dia ke dalam bahasa Jepang, mempengaruhi orang Jepang. Ada seorang elder di Singapura menerjemahkan buku saya ke dalam bahasa Inggris. Tunggu waktu dicetak untuk pengaruhi dunia. Berarti apa? Mulai memuai.
mulai mempengaruhi. Seorang bayi yang begitu kecil tapi menyerahkan diri kepada Tuhan, lain. Kuasa Roh Kudus hangat daripada surga menjadikan dia memuai. Akhirnya dia naik ke surga. Akhirnya dia mempancarkan, refleksikan cahaya matahari, menjadi kemudian mengelilingi dan menjadi berkat bagi orang lain. Ini artinya, saudara-saudara, saya lihat fase 11 sudah selesai. Fase 12 ayat pertama, awan. Awan berarti iman itu menjadikan kita mengalahkan dunia. Apa sih yang menjadikan kita mengalahkan dunia? Siapa sih yang mengalahkan dunia? 1 Yohanes dikatakan, those who have the faith, they will overcome the world. Mereka yang beriman, mereka mengalahkan dunia ini. Mereka beriman kepada siapa? Kepada Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal. Mereka akan beriman, mereka akan mengalahkan dunia. Mereka naik, mereka tidak lagi memiliki dunia. Dunia tidak layak memiliki mereka. Dunia harus melepaskan mereka. Paling banyak dunia bisa membunuh mereka. Paling banyak dunia bisa membuat mati mereka, membunuh mereka, menganiaya, menjadikan mereka mati syahid. Tadi saudara-saudara, tidak apa. Yesus berkata, yang bisa bunuh tubuhmu tidak bisa bunuh jiwamu. Jangan takut kepada dia. Semua yang bisa bunuh tubuhmu, semua 1, 2, 3, yang bisa bunuh tubuhmu tidak bisa membunuh jiwamu. Jangan takut kepada dia. Modal yang rugi hanyalah tubuh ini dibunuh. Saya, kalau Tuhan mau, saya bersedia menjadi mati syahid bagi Tuhan. Tapi saya tidak percaya saya sudah cukup syarat untuk mati syahid. Kalau saya bisa dipilih mati syahid untuk Tuhan, saya bersyukur. Tapi kalau tidak, ya tidak apa-apa. Pokoknya saya bersedia. Itulah sebab saya menamakan nama saya Stephen. Bersedia untuk mati, dilempar batu untuk Injil. Saudara-saudara, saya bersedia karena orang yang tidak layak dimiliki dunia ini mempunyai kemungkinan menjadi uap, menjadi awan, ditarik ke atas angkasa, menjadi berkat bagi banyak orang, menjadi awan. Puji Tuhan, saya percaya engkau melihat komentari tidak bicara seperti ini, tapi kaitan daripada seluruh 11, khususnya bagian terakhir yang begitu banyak penganiayaan, menjadi awan di pasal ke-12. Ini satu inspirasi yang besar buat saya sendiri. Puji Tuhan, for those who died in the Lord, died persecuted because of the gospel's sake, they will be like the clouds in sky. Saudara-saudara, seperti awan yang berada di angkasa yang mengelilingi kita. Kalau kita mempunyai banyak saksi seperti awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita. Saudara-saudara, apa artinya? Yang menjadikan kita tidak bisa menjadi awan adalah karena dosa-dosa yang mengikat kita. Saudara-saudara, helikopter terbang ke atas, engkau cantolkan sesuatu, lalu tarik dia dengan kekuatan yang lebih berat daripada dia tidak bisa naik. Begitu gampang saja. Demikian engkau mau naik, dikasih satu batu yang besar, ikat kepada kakimu, engkau tidak bisa naik. Engkau tidak mungkin terangkat. Karena apa? Karena batunya lebih berat daripada daya menarik engkau. Nah, saudara-saudara, itulah yang disebut di sini dosa yang merintangi kita. Banyak hal kita betul-betul bukan tidak mau mengikut Tuhan. Kita mau ikut Tuhan, tapi banyak dosa mengikat kita. Saudara-saudara, saya tanya, adakah orang berlari-lari berlomba di dalam itu yang disebut Olimpik itu, mau berlomba-lomba untuk mendapatkan juara? Waktu dia berlari-lari, dia pakai pakaian apa? Saudara-saudara, pakaian besi? Orang bodoh kan? Coba tanya, orang yang berlomba-lomba di dalam berenang, apa dia pakai jas? Tidak ada orang pakai jas berenang, kecuali orang yang pakai jas kecemplung ke dalam air, maka dia terpaksa berenang. Orang berlomba-lomba di dalam kolam renang, tidak yang pakai jas, tidak pakai jaket, tidak pakai pakaian besi. Yang berperang itu menghadapi orang-orang musuh yang dengan senjata tajam. Engkau perlu pakai pakaian besi. Waktu engkau berlomba-lomba lari, tidak pakai pakaian besi, engkau tidak pakai jas, engkau tidak pakai jaket, engkau seringan mungkin hanya pakai celana untuk atlet, engkau sudah berlari-lari.
Demikian orang mengikut Tuhan, jangan diikat oleh dosa-dosa yang berat, dosa-dosa yang memegang engkau, membelenggu engkau, sehingga engkau dirintangi. Itu sebab mari kita yang memandang kabar Tuhan, yang melihat kabar awan-awan, kita ingin juga menjadi orang rohani, kita ingin juga tertarik oleh cinta Tuhan. Mari kita tidak diikat oleh dosa-dosa. Saudara-saudara, saya mau tanya, biar engkau jujur, jawab di dalam hati nurani. Tidak usah berkata-kata. Sebenarnya engkau tahu sendiri, dosa apa yang mengikat engkau sampai hari ini? Seorang pelacur kah? Seorang gundik kah? Atau semacam kebiasaan berjudi kah? Atau film-film porno kah? Dosa apa yang bikin engkau tidak bisa maju rohani? Engkau pasti tahu. Engkau pasti mengerti sendiri. Yang simpen-simpen, yang engkau tidak berani kasih tahu sama orang lain, yang engkau sendiri tegur dalam hati nurani bahwa itu salah, itu tidak benar. Sebagai orang Kristen yang sudah dengar khotbah lama, engkau tahu apa yang masih mengikat, apa yang masih menghambat, apa yang masih merintangi dirimu sendiri. Di sini katakan, jikalau kita sudah mempunyai awan-awan yang mengeliling kita, jikalau kita sudah mempunyai saksi-saksi begitu banyak di sekitar kita, mari kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba-lomba dengan tekun di dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Saudara-saudara, di sini terjemahan Indonesia mengatakan diwajibkan bagi kita. Our responsibility, our duty, our obligation, yaitu berjalan, berlomba, berlari mengikut Tuhan. Diwajibkan. Atau terjemahan lain, yang berada di depan kita sudah dipaparkan. Now, this your way ahead. Inilah jalanmu di depan. Silakan tempuh. Jadi setelah engkau menjadi orang Kristen, engkau berkata, aku beriman kepada Tuhan. Tuhan mengatakan, lihat tidak, ini jalan yang kusediakan bagimu. Saudara-saudara, tak mungkin Tuhan tidak sediakan jalan hari depan bagi kita yang terima kabar Dia. Tak mungkin Tuhan tidak sediakan sesuatu jalan yang harus kita tempuh. Berarti kita diwajibkan mulai jalan, bukan hanya berdiri saja. Waktu saya menjadi ketua satu PPK waktu masih muda di Malang, saudara-saudara, seorang dari kantor agama mengatakan di dalam sambutannya, sekarang banyak gereja suka mendirikan ini, dirikan itu, dirikan ini, dirikan itu. Sesudah berdiri tidak jalan. Jadi cuma ahli mendirikan. Banyak pemuda suka mendirikan ini, dirikan itu. Sudah mendirikan, tidak jalan. Berhenti di situ. Lari dong, jalan dong, supaya Kristen maju, supaya gereja maju. Saya dengar kalimat itu tidak lupa loh. Waktu itu saya umur 21, saudara-saudara, saya ingat banyak orang suka dirikan ini, sudah dirikan, tidak jalan. Hanya namanya saya yang mendirikan, saya pendiri. Sudah berdiri, tidak jalan. Saudara-saudara, banyak orang Kristen suka begini. Banyak orang Kristen setelah berdiri, mempunyai pendirian, mempunyai iman, mulai dengan born again life, but do not want to follow in the further step. No more further step. Tidak ada jalan seterusnya. Diwajibkan berjalan. Saudara-saudara, kita semua ada pekerjaan Tuhan yang diciptakan di dalam Kristus, supaya mengerjakan segala hal yang bajik yang disediakan bagi kita. Efesus pasal 2 ayat 10. We are all the work of God in Christ. Allah Bapa menciptakan kita, the second creation, the recreation, satu creation, satu ciptaan baru, the new being, the new creation created by God in Christ. Di dalam diri Kristus kita diciptakan ulang. Kita menjadi satu new being. Setelah menjadi new being, dikatakan untuk mengerjakan segala kebajikan yang disiapkan Tuhan bagi kita. Saya mau tanya, setelah kita menjadi orang Kristen, apa kerjaan kita? Apa menjadi sesuatu yang kita wajibkan di dalam hidup kita, di dalam perubahan hidup kita? Saudara-saudara, kita mulai menempuh satu jalan yang baru. Waktu menempuh jalan baru, baru kita tahu, kita sadar ikatan-ikatan, gandolan-gandolan, hambatan-hambatan, rintangan-rintangan begitu banyak sehingga kita tidak bisa gerak. Akibatnya adalah sesudah jadi Kristen bertahun-tahun tidak ada perbedaan. Saudara-saudara, engkau menjadi orang Kristen sudah bertahun-tahun dengan dulu sebelum menjadi Kristen, tidak perbedaan.
Ada orang dari hari pertama menjadi Kristen, 20 tahun kemudian hidupnya sama, sifatnya sama, tabiatnya sama, kebiasaannya sama, dan segala tingkah laku yang dulu sebelum Kristen tetap dibawa ke dalam hidup kekristenan yang tidak ada perubahan. Karena apa? Tidak dilepas. Tali temali yang telah mengikat kita dilepas-lepas, potong habis. Engkau bisa berjalan terus, bisa maju. Di sini katakan, karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Sesudah ini semua rintangan sudah dibuang. Ini yang negatif. Yang positif apa? Ayat kedua. Mari kita membaca bersama-sama. Ayat kedua, Ibrani 12 ayat kedua, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Ayat 2 ini panjang sekali. Kalau ini dipotong menjadi 3 bagian lalu dikhotbahkan 3 jam, itu cukup, saudara-saudara. Tapi saya tidak akan membagi ini dengan teliti lagi. Di sini mengatakan secara positif mengikut Tuhan ada beberapa hal. Pertama, memasang mata kita yang tertuju kepada Kristus. Gaze on Him. We hope on Jesus Christ. Kita melihat, kita lihat, tujukan, konsentrasikan kepada Tuhan Yesus. Nah, ini adalah rahasia hidup yang berlari-lari, berlomba-lomba mengikut Tuhan, yang akhirnya sukses. Saudara-saudara, orang yang berlari-lari di dalam perlombaan, dia tidak boleh cabangkan matanya melihat di luar fokus yang sudah ditetapkan. Ini rahasia. Mereka yang pernah menjadi atlet mengerti akan ini. Waktu engkau berlari-lari, barang siapa yang lari, lihat kanan, lihat kiri, tak mungkin konsentrasi. Larinya pasti tidak beres. Saudara-saudara, ada satu orang sudah hampir menjadi juara dunia, tapi dia akhirnya gagal. Karena apa? Dia takut tidak bisa jadi juara. Dia lihat pinggir sebentar. Mengerti maksud saya? Waktu dia lari, dia ketakutan kalau orang lain itu sudah dekat atau tidak. Dia lihat, begitu lihat orang itu lewat, itu yang juara, dia tidak juara. Hanya karena ngintip sebentar, saudara-saudara, nyontek sedikit, ya. Hanya karena lega sedikit, lihat orang lain. Engkau kalau mau ikut Tuhan, tidak peduli orang lain bagaimana, ikutlah dengan setia. Tidak usah pikir orang lain bagaimana, sama-sama mau ikut bagaimana. Kadang-kadang engkau mau menjadi juara, ketakutan orang lain juga jadi juara. Jadi engkau lihat, kalau dia jauh, puji Tuhan dia masih jauh, senang ya. Itu egois. Itu berarti engkau bukan setia mengikut Tuhan. Engkau maunya kemenangan, tapi bukan maunya betul-betul setia mengikut Tuhan. Saudara, tidak peduli orang lain. Engkau mengikut Tuhan, ikut saja. Kalau Tuhan mau engkau juara, ya juara. Kalau engkau tidak bisa juara, tidak apa-apa. Pokoknya ikut Tuhan. Orang yang mengikut Tuhan sambil memikirkan orang lain bagaimana, contoh terbaik itu Petrus. Kapan Petrus mengatakan itu? Tuhan Yesus berkata ke Petrus 3 kali, engkau mencintai aku lebih daripada semua ini atau tidak? Ya Tuhan, ya Tuhan, Tuhan. Yesus mengatakan, ikutlah aku. Setelah dia mendengar kalimat itu, dia mengatakan, bagaimana dengan Yohanes? Jadi dia mengikut Tuhan, ingat-ingat orang lain. Ikut aku, karena aku mengatakan kepadamu, waktu kamu muda, engkau akan mengikut aku dengan bebas. Waktu engkau tua, orang akan mengkerjain kamu. Engkau akan ulur tangan dibawa kepada tempat yang tidak ingin engkau pergi. Oh, berarti Tuhan sekarang meramalkan satu. Petrus, ikut saya. Mudanya lancar, tuanya susah. Mau gak? Mau. Aku mau mengikut Tuhan. Sekarang saya kasih nubuat ya. Engkau waktu muda, ikut akunya enak. Waktu tuanya, engkau akan dibawa pergi ke tempat yang engkau tidak mau pergi. Saudara tahu tidak, Petrus akhirnya mati bagaimana? Hah? Petrus matinya disalibkan. Waktu disalibkan, mau ditonggakkan itu, mau dipanjapkan, dia mengatakan, masa saya layak?
sama-samanya dengan Yesus. Dia bilang tidak, jangan matikan saya salib seperti ini, balikkan saya saja. Saya tidak layak mati seperti Yesus. Balikkan kepala di bawah saja. Petrus waktu itu rendah hati sampai mati. Dia merasa diri tidak layak. Mati pun tidak layak seperti Yesus. Begitu rendah hati. Nah, ini satu legenda yang begitu menggerakkan. Maka mereka membalikkan dia. Waktu membalikkan dia, saudara mengetahui darah harus terus turun ke dalam kepala. Dan seluruh tubuh itu darah tidak karu-karuan. Itu pun tidak usah lama-lama. Hanya karena terbalik bisa mati dalam 5 menit. Tidak 10 menit, bisa mati. Tidak usah tunggu darah ngalir sudah mati. Karena memang pompa darah yang Tuhan cipta di dalam jantung kita itu 2 arah. Yang satu ke seluruh tubuh ke bawah, yang satu ke atas. Atas ini kan pendek, jadi jaraknya pendek, pompanya tidak usah banyak. Yang ke bawah ini besar, perlu banyak. Sehingga 2 tekanan yang berbeda. Tapi kalau sudah dibalikkan, wah berarti darah turun ke kepala yang di bawah. Itu terlalu banyak, itu sebentar lagi sudah mati. Maka orang yang naik roller coaster, ya, waktu lurus, senang ya? Pernah naik nggak? Sudah. Ada yang macet di situ. Mati situ kepala di bawah. Ya kayak Petrus. Sudah. Kalau Petrus mati syahid ada pahala. Itu tidak ada pahala. Itu karena main-main. Jadi tidak ada pahalanya. Matinya tidak wajar. Saudara, Petrus mengatakan, matikan saya dengan terbalikkan. Salib dibalik saja. Aku tidak layak mati cara Yesus dipaku di atas kayu salib. Kalau saudara ke Semarang, di Semarang ada satu gereja Katolik namanya Gereja Petrus. Di itu alun-alun, masuk sedikit. Di situ semua jendela itu ada salibnya terbalik karena Gereja Petrus. Jadi semua jendela tengahnya ada gini salibnya dari beton. Semua terbalik. Begitu setiap kali kalau salib terbalik, engkau ingat itu Petrus. Kalau namamu Peter, ingat salib terbalik, begitu ya. Nah, saudara-saudara, Petrus mati begitu. Nah, saudara-saudara sekalian, Yesus Kristus mati untuk kebenaran. Petrus mati untuk kebenaran. Ini semua orang adalah orang-orang yang rela mati bagi Tuhan. Nah, mereka menjadi saksi-saksi kebenaran sampai mati. Di sini kita lihat, engkau harus pandang kepada Tuhan. Petrus pada waktu diberikan nubuat, engkau matinya akan susah. Engkau akan ulurkan tangan, dibawa pergi ke tempat yang engkau tidak suka pergi. Dia langsung tanya, kalau begini, bagaimana dengan dia? Jadi dia selalu mengikut Tuhan banding-banding sama orang lain. Saudara-saudara, salah satu hal yang paling membahayakan perjalanan rohani kita, suka banding sama orang lain. Sama-sama belajar di majelis, kok dia naiknya Mercy 600, gua naiknya sepeda 200. Mengapa sama-sama jadi tua-tua, sama-sama jadi orang Kristen, dia gajinya 1 bulan itu berapa puluh juta, ratusan juta, saya cuma 500.000. Sama-sama menjadi hamba Tuhan, kenapa dia diundang ke seluruh dunia, saya balik khotbahnya di kampung saja. Kenapa sama-sama lulusan sekolah teologi yang sama, dia itu dijunjung tinggi, dia begitu dimuliakan, saya begini. Kenapa nasib saya begitu susah? Nah, Petrus menjadi pemimpin rasul, dia pun mempunyai kelemahan banding-banding sama orang lain. Saudara-saudara, yang suka banding-banding sama orang lain selalu perasaannya susah sekali. Ingat ya, kalau engkau mau hidup sukacita, jangan banyak banding-banding sama orang lain. Biarin dia pakai Mercy, biarin dia pakai AC, biarin dia punya rumah berapa puluh, biarin itu dia. Dia itu dia, gua itu gua. 1, 2, 3. Dia itu dia, saya ini saya. Dia itu dia, kamu itu kamu, gua ini gua. Kalau ini diulangi berapa kali, hidup lebih nyaman sedikit, saudara-saudara. Kalau dia kok begitu ya, saya kok begitu, Tuhan kok tidak adil, itu sumber kesusahan. Suka banding sama orang lain. Lalu waktu dia mengatakan, Tuhan Yesus, kalau saya hidup muda enak, waktu tua pergi tempat yang tidak saya suka, ini ada nasibku, ya sudah boleh buat, ya atur ya, gua taat dong, gua tak ada jalan lain, bukan karena muridmu, aku tak. Tapi bagaimana dia? Kasih tahu saya rahasianya, dia bagaimana? Besok matinya enak ya, aneh, enak ya. Yesus mau nggak disetir begitu? Yesus tidak mau dipengaruhi. Apa hubungan dia sama kamu?
Mengapa engkau tanya tentang orang lain? Tuhan Yesus tidak suka kita banding-banding sama orang lain. Tuhan Yesus juga tidak suka didikte oleh kita. Tuhan Yesus tidak suka kita doa minta pengetahuan orang lain akibatnya bagaimana. Bukan urusanmu. Yesus mengatakan, jikalau saya mau meminta dia sampai tunggu kedatanganku, apa hubungan dengan kamu? Apa urusan dengan kamu? Dari Tuhan Yesus begitu keras, begitu tegas, begitu sovereign. Dia berkedaulatan. Nothing to do with you. Do not compare with others. Saya mau engkau susah, dipaku di atas kayu salib. Saya mau dia hidup enak. Mau apa? Aku kan Tuhan. Aku berdaulat. Jangan menuntut keadilan bersangkut paut dengan anugerah Tuhan. Ingat ya, ini prinsip. Jangan minta Tuhan harus melaksanakan keadilan waktu dia memberi anugerah. Kalau Tuhan memberikan seorang anugerah begitu besar, sampai umur 80 papanya masih ada. Engkau seperti Stephen Tong, umur 3 papanya mati. Mau apa? Nggak apa-apa. Kalau Tuhan mau orang ini enak, orang ini susah. Mau orang ini lancar, orang ini tidak. Orang ini mengalahkan singa, orang ini mengalahkan api, orang ini digergaji. Mau apa? Sama-sama hamba Tuhan. Sama-sama nabi. Nabi Daniel mengalahkan singa. Nabi Daniel matinya wajar. Sama-sama nabi. Nabi Yesaya matinya digergaji menjadi 2. Mau apa? Apakah Yesaya sama Daniel? Daniel lebih cinta Tuhan? Apakah Yesaya lebih benci, diskriminasi oleh Tuhan? Tidak. Saudara-saudara, Allah berdaulat. Sama-sama dipenuhi Roh Kudus. Petrus berkhotbah 1 kali. Berkhotbah, bertobatlah kamu. Yang bertobat berapa? 3.000. Engkau berkhotbah tentang Yesus salib mati bagimu, bertobatlah. Petrus mendapat 3.000 orang bertobat. Khotbah yang sama disampaikan oleh Stefanus. Bertobatlah kamu, Yesus mati bagimu. 3.000 apa? 3.000 batu yang lempar kepada dia. Jadi sama-sama berkhotbah, sama-sama mengenai Yesus yang mati, sama-sama memberitakan Yesus mati di atas salib. Tetapi Petrus dapat 3.000 orang bertobat. Stefanus dapat 3.000 batu mengkuburkan dia. Beda kan? Kok gitu Tuhan? Bok yang rata gitu loh. Kan tak susah bagi kamu bikin semua kaya. Lu kan maha kuasa. Masa lu lupa lu kuasa? Tuhan coba baikin semua dong. Baikin saya, baikin dia. Kalau dia boleh hidup baik, saya juga mau. Tuhan dengar doaku. Tuhan bilang, maaf ya, ini GRI. Ini bukan gereja teologi kemakmuran ya. Aku sudah memberikan pengajaran yang benar kepada kamu. Jangan serong lagi. Aku berdaulat. Kalau Tuhan bikin orang GRI sebagian kaya, sebagian miskin, boleh nggak? Boleh. Tapi lebih baik kamu di bagian kaya gitu ya. Kalau Tuhan bikin sebagian kita ini umur panjang, sebagian sakit kanker, mungkin enggak? Mungkin. Karena apa? Dia berdaulat. Jadi waktu Petrus tanya, bagaimana Tuhan? Besok saya matinya gini. Kalau dia bagaimana? Tidak ada urusan. Itu kan urusanku, bukan urusanmu. Kalau saya mau dia tunggu sampai aku datang kembali, mau apa kamu? Jadi Petrus baru belajar. Itu pelajaran terakhir. Itu pelajaran akhirnya daripada surat Yohanes. Dia belajar. Nothing to do with me. The sovereignty of God, the sovereignty of Jesus Christ. He's the master. He has his own will to do everything he wants. Tuhan berhak, berkedaulatan mengerjakan apa saja yang mau dikerjakan. Nothing to do with me. Aku taat setia jalan sampai akhir. Akhirnya mati tersalib, ya sudah. Memang buktinya, nyatanya Petrus mati disalibkan terbalik. Tetapi Yohanes tidak. Karena kedaulatan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, mari kita menangkan semua dosa, semua beban yang merintangi kita, yang mengikat kita. Mari kita ikut. Dan waktu ikut Tuhan, kita pertama konsentrasi kepada sasaran terakhir. Tidak lihat pinggir. Tujukan kepada Yesus Kristus. Matamu hanya memandang Yesus semua. Mata kita hanya memandang Yesus. Tidak peduli apa terjadi. Kedua, memikirkan, merenungkan dan bersandar kepada Dia. Yesus yang mana? Yesus yang mengadakan dan yang mengakhiri.
Yesus yang mengawali dan yang menggenapi. Yesus yang menciptakan dan yang menyempurnakan, menyempurnakan iman di dalam hati kita. Kita mengikut Tuhan bukan dengan kebaikan, bukan dengan jasa, bukan dengan kualifikasi, bukan dengan syarat. Kita mengikut Tuhan dengan iman. By faith, you follow Jesus Christ. By faith, you come to Him. Dengan iman kita diterima. Karena iman kita dibenarkan. Karena iman kita dikuduskan. Karena iman kita dibersihkan. Karena iman kita menerima Roh Kudus. Karena iman kita disebut sebagai anak Allah. Karena iman kita disertai. Karena iman kita hidup. Karena iman kita mengabar Injil. Karena iman kita menjadi saksi Tuhan. Ini Alkitab semua, ayat-ayatnya semua ada. By faith, by faith, by faith, by faith, by faith alone we are pleased by Him. Saudara-saudara, kita diterima Tuhan, diperkenan Tuhan, kita mengikut Tuhan, kita dibenarkan Tuhan, kita sanctified, sanctification by faith, justification by faith, we become consummated by faith. Dari iman kita mengikut Tuhan terus sampai akhir. Nah, saudara-saudara, iman itu dari mana? Di sini, from faith to faith. Dari titik permulaan beriman sampai titik terakhir beriman. Ini perjalanan dari iman kepada iman. Dari mana mulainya? Dari Tuhan yang menanam iman sebagai benih ke dalam hati kita. Mulai ditanam iman itu. Lalu iman bertumbuh. Berjalan terus sampai melewati liku-liku kesulitan seluruh hidup. Sampai sempurna imannya. Tuhan pelihara iman. Lalu dia terima engkau pulang. Saudara-saudara, created and completed, given and accomplished. He started and he finished that. Tuhan Yesus adalah yang menciptakan iman dan yang menggenapkan iman. Semua 1, 2, 3. Yang menciptakan iman, yang menggenapkan iman. Ya, ini terjemahan di dalam bahasa Indonesia tidak terlalu jelas, tapi sudah cukup baik. Ada terjemahan yang banyak mengenai ayat ini. Dia yang memulai dan dia yang mengakhiri. Dia yang menciptakan dan dia yang menyempurnakan. Dia yang mengadakan dan dia memimpin sampai kepada titik terakhir daripada penggenapan iman. Ini semua artinya adalah Yesus adalah yang mulai dan adalah akhir. Karena dia alfa dan dia apa? Omega. Puji Tuhan. Nah, saudara-saudara, terjemahan lain, dia yang mengadakan firman kebenaran yang sejati dan menggenapi firman itu sejati, penggenap Injil yang sejati, Yesus Kristus. Jadi istilah iman di sini juga artinya iman kepada kebenaran yang ditanam di dalam hati kita. Saudara-saudara, dari mana? Dengan cara apa? Mulai kapan iman timbul? Mulai dari firman yang berada dalam hati kita. Jadi engkau seumur hidup dengar teori ini, belajar ini itu, sampai pada satu hari engkau mulai dengar firman Tuhan. Begitu pertama kali firman yang murni, firman yang sejati kau dengar, masuk di situ benih iman mulai bertumbuh. Nah, saudara-saudara, jadi inti Alkitab Perjanjian Baru, setiap kali bicara mengenai iman, itu artinya tidak bisa lepas daripada firman. Firman dan iman itu satu. Pada waktu firman ditanamkan, iman itu mulai bertumbuh. Karena apa? Karena firman menjadi dasar dari benih iman. Dan iman berada di dalam firman. Menerima firman mungkin mendapatkan iman. Iman datang dari pendengaran. Pendengaran datang dari firman tentang Yesus Kristus. Jadi the word of God contains the seed of faith. Kebenaran Tuhan, firman Tuhan mengandung benih iman. Engkau dengar. Engkau betul-betul taat kepada firman Tuhan yang sejati yang dikabarkan. Tak mungkin firman itu tidak menimbulkan iman sebagai benih baru di dalam hatimu. Saudara-saudara, engkau yang ikut kebaktian di mana firman yang sungguh-sungguh dikabarkan, engkau dengar, mulai timbul iman. Ada pengalaman ini tidak? Ada enggak? Begitu dengar firman lain, engkau pergi baca bukunya Karl Marx, bukunya Hitler, bukunya Kant, bukunya Aristotle, tak pernah muncul iman kepada Tuhan. Karena itu buku manusia, not the word of God. Itu adalah merefleksi manusia memikirkan tentang satu logika, bukan firman. Tapi firman Tuhan kalau diberitakan dengan sungguh-sungguh, semua pendeta, semua penginjil, semua majelis, semua yang ikut bersaksi, ingat, di dalam saksimu, kalau engkau betul-betul memberitakan firman yang sejati, Tuhan tidak mungkin dia bekerja.
Ingat ya, kalau engkau beritakan firman yang sejati, tak mungkin Roh Kudus tidak bekerja untuk menimbulkan iman. Kedua, jika engkau betul-betul meninggikan Kristus dan salibnya, tak mungkin Tuhan memberikan hidup baru untuk orang yang mendengar, supaya mereka mempunyai ketaatan kepada Injil Tuhan. Saudara-saudara, Roh Kudus tidak mungkin tidak bekerja dalam dua hal. Pertama, firman yang sejati, dan Injil tentang matinya Kristus untuk manusia. Kalau seorang pemberita betul-betul memberitakan firman, iman pasti timbul. Kalau dia betul-betul menjunjung tinggi salib, pasti orang mengenal Yesus Kristus. Karena inilah caranya Roh Kudus bekerja. Roh Kudus tidak mungkin tidak mendampingi mereka yang jujur memberitakan kebenaran yang sejati. Roh Kudus tidak mungkin tidak menggerakkan hati mereka mendengarkan firman dan taat kepada salib Kristus, kematian yang sungguh-sungguh mengganti manusia. Saudara-saudara, dan di sini mulai saya tanya tadi, kapan mulai iman timbul? Iman timbul mulai firman diberitakan kepada engkau, menjadi titik permulaan, alpha point. Lalu seumur hidup, once evangelized, the rest of your life, every day taught by the truth. Satu kali menerima Injil, seumur hidup terus mendengar firman. Nah, kebenaran itu terus bertumbuh, imanmu terus bertambah-tambah. Saudara-saudara, engkau ikut kebaktian setiap minggu dengan hati yang aus, yang rendah, yang teachable, yang mau dididik. Berkata, Tuhan, aku datang kepadamu. Aku mau firman-Mu. Setiap minggu dengar firman. Dengan demikian imanmu tambah terus. Seperti anak kecil yang sudah menjadi janin. Dia akan bertumbuh. Menjadi seorang bayi yang berada di rahim. Lalu akhirnya dilahirkan. Sudah lahir, dikasih minum susu. Dia akan bertambah, besar. Makanan besar. Akhirnya bertumbuh menjadi sempurna. Sampai menjadi seorang dewasa. Sampai menjadi seorang yang sempurna menurut dalil yang ditetapkan oleh Tuhan. Itu rohani. Itu dalil rohani. Sampai waktu kita ketemu dengan Tuhan, iman kita yang tadinya benih kecil sekarang bertumbuh menjadi sempurna. Maka iman kita disempurnakan oleh Kristus juga. Saudara-saudara, jadi Tuhan Yesus bekerja terus melalui apa? Dua hal. Melalui firman dan melalui Roh Kudus. Firman dan Roh Kudus tidak pisahkan. Karena Roh Kudus adalah yang menyebut roh kebenaran. Kedua, Roh Kudus roh yang mengwahyukan kebenaran kepada para nabi perjanjian lama dan para rasul perjanjian baru. Ketiga, Roh Kudus adalah yang menggerakkan hamba Tuhan memberitakan firman yang dicantum di perjanjian lama dan perjanjian baru. Keempat, Roh Kudus adalah yang mencerahkan setiap orang yang mendengarkan firman yang diberitakan sampai mereka sadar, mereka bertobat, mereka takluk kepada firman. Kelima, Roh Kudus adalah roh yang membawa gereja masuk ke dalam segala kebenaran. Nah, ini semua terkait satu dengan lain. Roh, kebenaran, tidak bisa dipisahkan. Roh, 5 hal. Dia ada roh kebenaran. Dia roh yang mengwahyu kebenaran. Dia ada roh yang menggerakkan orang memberitakan firman kebenaran. Dia ada roh yang mencerahkan kebenaran. Dia ada roh yang membawa manusia masuk ke dalam kebenaran. 5 hal yang sudah lengkap. Roh Kudus dan firman bawa engkau beriman. Sampai imanmu itu sudah sempurna. Pada detik terakhir engkau diterima. Saudara-saudara, starting point, ending point. Alpha, Omega, permulaan, penggenapan, pengadaan, penyempurnaan dari mulai sampai akhir. Tuhan memimpin engkau pada kesempurnaan itu. Lalu dengan firman hidup kita mirip Tuhan. Kita makin sempurna. Kita ketemu dengan Tuhan di surga. Dia akan mengatakan engkau adalah manusia yang ada firman. Engkau adalah manusia yang beriman kepada firman. Engkau adalah manusia yang imannya dari diciptakan sampai sempurna sudah dinyatakan kepadamu. Sekarang mari masuk. Waktu kita di surga, kita akan hidup karena firman yang kita dengar di dunia ini. Kita akan hidup limpah karena firman yang kita mengerti. Di dalam surga kita dengan firman bersatu sampai selama-lamanya. Dan semua yang berfirman, beriman di surga akan bersekutu sungguh-sungguh. Jikalau di dunia kita mendengar firman yang salah, kita mendengar yang bukan firman, yang memalsukan firman, kita cilaka. Saudara-saudara, biar ada pure
Word of God. The pure faith derived from the Word of God within us. Dan menyempurnakan kita berpenuh dengan Dia. Fasa 11, iman, 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 iman. Fasa 12, iman digenapi karena mengharap kepada Tuhan Yesus. Pandang kepada Dia. Nah saudara-saudara, tetapi sudah bicara tentang hal ini, di tengah-tengah proses, mungkin tidak iman kita kadang-kadang jatuh. Mungkin tidak. Mungkin rohani kita kadang-kadang lemah. Mungkin tidak, kita mempunyai kecacatan, penggodaan yang susah, goncang iman kita, goncang. Waktu itu bagaimana? Ingat riwayat Yesus. Dia bukan sedang mengadakan, menyempurnakan. Dia pernah dengan iman hidup dunia menjadi contoh. Ya, renung akan meditation on Jesus Christ. Meditation, think it about Jesus Christ. Think it over and over. Oh Tuhan, di dalam kesulitan selalu ingat Yesus. Saudara-saudara, waktu engkau dianiaya, mengalami kesulitan besar sekali, ingat, tidak pernah ada orang menderita lebih dari Yesus Kristus. Kalau Yesus di dalam penderitaan yang begitu besar tetap menang, maka engkau tidak perlu kalah, karena Yesus sudah menjadi contoh bagi kita. Di sini kita melihat, memandang Yesus dan mengingat akan cara Dia hidup. Mari kita membaca lagi ayat kedua sampai saya berhenti, baru saudara menyusul. Ayat kedua, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita kepada kesempurnaan semua, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia, yang sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Dan di sini dua hal. Pertama, dulu bagaimana Dia hidup di dunia. Sekarang, bagaimana Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Before, when Jesus was on this earth, in the process of incarnation, waktu Yesus inkarnasi hidup di dalam dunia, bagaimana? Waktu itu Dia menghina, mengabaikan segala sengsara dan penghinaan, dan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia. Nah, terjemahan lain lebih jelas begini, Yesus melihat sukacita yang sudah disediakan di depan, maka Dia berani menghina kesengsaraan di sekitarnya. Nah saudara-saudara, ini berbeda ya. Dia mengabaikan penghinaan. Karena apa? Karena dia melihat. Orang kalau sudah melihat satu hari depan yang baik, dia akan tahan segala kesusahan sekarang. Saudara-saudara. Tetapi kalau hari depan tidak ada harapan, dia tidak tahu bagaimana mengalahkan kesusahan yang ada sekarang. Kenapa banyak orang Kristen gagal di dalam kesukaran? Karena dia hanya lihat kesukaran sekarang, tidak lihat sukacita hari depan. Nah itu kegagalannya. Itu rahasianya. Kenapa dia gagal? Saudara-saudara, kalau engkau sekarang menderita sama, menderita, tapi engkau tahu sesudah ini kesukaan, sesudah ini kemenangan, engkau akan mengatakan, oh penderitaan cuma sebentar kok, toh akan lewat, toh akan lewat, toh yang datang itu yang lebih baik, toh aku menghadapi yang lebih baik. Saudara-saudara, di dalam keadaan mempunyai pengharapan, manusia bergairah. Saya sendiri sakit, capek, susah, banyak penderitaan, tidak apa-apa. Karena apa? Hari depan, baik. Saudara-saudara, kalau saya sakit, saya tidak akan cilaka, sudah mau mati, kanker apa enggak ini, cilaka. Tidak, saya pikir besok baik. Kemarin saya terus batuk di dalam sepanjang hari dari pagi sampai sore jam 5. Saudara yang ikut latihan tahu kan? Saya pulang sampai di rumah, habis makan jam 7, sudah mulai serasa dunia ini mulai berat sekali. Saya masuk kamar jam 8, coba tidur baca-baca, terus tidur sampai jam 2.30 baru bangun. Karena kemarin dulu saya jam 1.30 bangun sampai jam 4 baru tidur lagi. Lalu paginya saya sudah pergi ke Pondok Indah melatih calon-calon yang melayani. Saudara-saudara, capeknya luar biasa. Dan karena kondisi badan begitu jelek, tetapi sebegitu saya tidur, lupa makan obat karena saya dicabut
gigi kemarin dulu daripada yang dipelan itu. Jadi sakit, lupa makan obat 1 hari, batu-batu terus. Malam-malam jam 8 tidur, waktu tidur saya kecapean tidur. Bangun jam 2, saya pikir apa yang saya pikir? Sudah mau sembuh, bisa sembuh, besok sembuh. Puji Tuhan, sampai sekarang belum batuk kan? Puji Tuhan. Jadi kalau saudara kemarin begitu capek, mungkin hari ini lebih sakit. Tidak tentu. Selalu pikir baik. Saya mempunyai pikiran yang sangat optimistis, sangat positif. You mesti belajar dari gurumu ini ya, saudara-saudara. Selalu kalau sakit, nggak apa-apa, besok baik. Nggak apa-apa, besok baik. Semua bilang, nggak apa-apa, besok baik. Kalau orang tanya kamu, bagaimana hari ini? Engkau bilang, lebih baik dari kemarin, lebih buruk dari besok. Semua 1, 2, 3. Lebih baik dari kemarin, lebih buruk dari besok. Setiap kali kata, how do you do? How are you? I'm now better than yesterday, worse than tomorrow. Begitu ya. Aku sekarang lebih baik dari kemarin, lebih buruk dari besok. Berarti besok pasti lebih baik, pasti lebih baik, pasti lebih baik. Tuhan tidak meninggalkan kita. Dalam kesulitan bagaimana, ada hari depan, ada hari depan. Kalau engkau melihat hari depan, oh hari depan gitu ya. Kalau begitu, susah, tidak apa-apa. Kan ada hari depan. Susah, tidak apa-apa, ada hari depan. Kalau saya sakit, orang bilang, Pak Tong sudah sakit, jangan pergi dong. Ngasuh aja di rumah. Saya bilang, enggak ya, pergi nanti pulangnya sembuh kok. Jadi kalau sakit pergi juga. Lebih baik batuk-batuk sambil khotbah daripada batuk-batuk sambil tidur. Begitu kan? Baik mana? Lebih baik batuk-batuk sambil khotbah daripada batuk-batuk sambil tidur. Lebih baik pergi sakit pulang sembuh daripada sakit di rumah, dah pulang terus sakit-sakit dah sembuh. Lebih baik pergi aja. Begitu naik ke atas, mungkin di atas angkasa udara lebih bersih, oksigen lebih banyak, saya mulai sembuh. Mengapa tuh mesti takut? Selalu pikir better future. Tomorrow will be better than today. Today is better than yesterday and it worse than tomorrow. And tomorrow will be better. Yesus Kristus menjadi contoh, melihat sukacita di depan, menghina sengsara sekarang. 1, 2, 3. Melihat sukacita di depan, menghina sengsara sekarang. Sekali lagi, melihat sukacita di depan, menghina kesengsaraan sekarang. Perempuan yang melahirkan anak, aduh, sakit. Waktu dia jerat-jerit sakit, saudara-saudara, dia mesti pikir, nanti kalau sudah lahir dapat anak yang lucu, yang bagus, lalu 5 tahun lagi masuk kindergarten, 20 tahun lagi lulus universitas. Waktu dia mikir itu, sakitnya pasti lebih gampang tahan. Betul tidak? Saudara-saudara, Tuhan Yesus berkata, semua perempuan yang melahirkan menderita sakit. Setelah melihat anak yang dilahirkan, lupa sakitnya. Betul tidak? Betul. Aduh, ada mata lo, ada hidung lo, ada mulut lo, lucu lo, lupa saja. Semua sakitnya lupa. Lebih baik sebelum lupa sudah menghina sakit. Cara Yesus bukan sesudah lihat sukacita baru lupa sengsara. Dia melihat sukacita, menghina sengsara. Ini lebih tinggi lagi, saudara-saudara. Waktu dia melihat sukacita yang di depan, dia menghina sengsara, menghina penganiayaan. Ini menjadi rahasia dinamika hidup. Hidup beriman adalah hidup yang berdinamika. Hidup beriman adalah hidup yang memberi kuasa besar. Saudara-saudara, saya belajar, saya mendapatkan, saya sekarang menganjurkan, membagikan saudara. Jangan nangis, jangan kecewa, jangan menghina diri, jangan rasa tidak ada pengharapan. Bagaimanapun susah, bagaimanapun penganiayaan, bagaimanapun penderitaan sengsara, ingat ada hari depan yang sukacita, ada hari depan yang baik. Tuhan sudah sediakan. Amin. Saudara-saudara, engkau mau bunuh aku, silakan. Mau potong tangan, mau menganiaya aku, mau menggergaji, silakan. Aku menghina. Gergaji itu apa sih? Tubuh ini apa sih? Engkau hanya bisa tubuh ini kan? Engkau hanya bisa menghina ini kan? Tapi jiwaku di kekekalan itu mulia luar biasa. Silakan. Maka Yesus berkata, yang bisa membunuh tubuh tidak bisa membunuh jiwa. Jangan takut kepada dia. Karena Yesus Kristus sendiri menjadi contoh. Melihat sukacita di hari depan, dia menghina sengsara sekarang.
Lari terus ke situ. Bukan saja dosa sudah ditanggalkan, rintangan sudah dipotong, tali temali yang mengikat kita sudah dibuang. Kita ringan, kita berlomba, kita berlari-lari. Bukan pakai jaket, bukan pakai besi, kita berlari. Kita dengan keadaan rohani yang ringan, bebas mengikut Tuhan. Kedua, Yesus sasaran. Ketiga, hidup dia menjadi teladan karena melihat sukacita di depan, menghina sengsara. Mari kita berdiri membaca ayat 1 dan 2. Semua berdiri. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Semua membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi dia. Ya, sekarang duduk di sebelah kanan takhta Allah. Mari kita semua berdoa, berterima kasih kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Setiap minggu diberi kekuatan, setiap minggu diberikan firman, mencerahkan hati kita, menguatkan iman kita, menyegarkan rohani kita, menjadi orang Kristen yang ikut Tuhan terus. Kita bersyukur. Kita juga berdoa bagi mereka yang sama-sama beriman kepada Tuhan, tapi tidak mempunyai pengertian yang sehat, sehingga selalu mengeluh, selalu mencela, selalu kurang pengharapan, selalu jenuh hidup. Kiranya Tuhan memberikan penyegaran kepada mereka juga. Kita berdoa bagi mereka yang belum mengenal Tuhan, yang tidak mengenal kebenaran yang begitu agung. Kiranya pada satu hari mereka mendengar Injil, mereka menerima Tuhan juga. Mari kita berdoa, bersyukur dan berdoa syafaat bagi orang lain. Semua buka suara berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih untuk cinta kasih yang demikian besar, firman yang begitu agung, kebenaran yang begitu indah. Kami minta kiranya Tuhan Engkau memberikan kesegaran pengertian kepada kami dan membawa kami kembali kepada Tuhan. Dengar doa kami Tuhan, kami serahkan semua ke dalam tangan. Nyatakan kuasa dan kemuliaan di tengah kami. Engkau tidak meninggalkan kami. Dengar doa kami, kami serahkan semua dalam nama Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Kami sudah berdoa. Amin.